Pak Yoto. Selamat siang Pak Raja. Gimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah masih baik-baik saja, luar biasa. Alhamdulillah. Mumpung Pak Yoto waktunya longgar ya Pak ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ke Pak Yoto, bahwasanya besok saya akan merencanakan untuk melakukan supervisi akademik kegiatan pembelajaran dari Pak Yoto. Ini juga sedikit gambaran ya Pak ya, untuk supervisi akademik ini adalah bagian dari pengembangan diri. Nanti Pak Yoto dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar dan juga tercapainya tujuan pembelajaran. Nanti untuk tahap supervisi akademik ini nanti kita akan ada 3 tahap Pak. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, kegiatan kita, percakapan diskusi kita kali ini nanti masuk pada tahap pra-observasi. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu kesiapan dari Pak Yoto sebelum action di kelas, begitu nggih. Nanti kita diskusi ya Pak ya, diskusi saja nanti tentang kesiapan dari Pak Yoto sebelum besok action ya. Action akan saya lakukan observasi kegiatan KBM di kelas. Pertama Pak, ini untuk Pak Yoto ini kan mengajar di kelas 4. Mungkin untuk mata pelajaran besok atau tematik atau mapel mungkin yang akan Pak Yoto lakukan untuk kegiatan pembelajarannya. Besok kalau saya mau diobservasi, saya milih yang mapel matematika saja. Mapel matematika. Baik. Materi saat ini sampai pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oh ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Positif dan negatif. Kegiatan pembelajaran besok mungkin ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak? Nah, tujuan pembelajarannya yang saya rencanakan yaitu siswa mampu menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, positif maupun negatif. Jadi Pak Yoto ini fokusnya di siswa mampu menentukan hasil ya, hasil penjumlahan dan pengurangan ya Pak ya, dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Ya, baik. Kemudian adakah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Yoto Pak? Pengembangannya yang mau saya sasar itu insya Allah 3 nih. Yang pertama tentang diferensiasi, kemudian yang kedua nanti pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE, dan yang ketiga nanti area pengembangannya budaya positif. Saya konfirmasi ulang, yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional atau KSE, dan yang ketiga adanya budaya positif ya. Kalau boleh saya tahu Pak, untuk budaya positifnya seperti apa nanti Pak? Ya, ini seperti yang sudah rutin dilaksanakan di kelas saya gitu. Ini ada waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu ada yang namanya program literasi. Nanti siswa itu diharapkan membaca sebelum dimulai pembelajaran. Ya, sudah rutin sampai hari ini masih dapat berlangsung dengan baik. Dan mungkin ada strategi Pak yang akan nanti disiapkan oleh Pak Yoto. Mungkin strategi apa ini Pak yang dipersiapkan? Insya Allah saya mau pakai problem based learning. Kalau nanti dengan pendukung alat peraganya mungkin keping muatan. Akhir bisa kita sepakati Pak, ini untuk rencananya Bapak bisa saya lakukan observasi di kelas ini kira-kira kapan Pak ini waktunya Pak? Ya, insya Allah besok ini bisa. Besok ini ada jadwal, insya Allah sudah ready. Besok ini langsung action ya Pak ya? Berarti siap. Sudah siap ya Pak ya? Sudah. Besok ini sudah siap. Baik. Saya rasa sudah cukup Pak untuk kegiatan pra-observasi kita. Besok ini mohon maaf saya mohon izin untuk
nanti mengobservasi Pak Yoto di kelas, dan mungkin nanti saya juga akan merekam ya kegiatan dari Pak Yoto. Ngaten nggih Pak Yoto, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak kegiatan yang lain dari Pak Yoto. Sama-sama Pak, terima kasih. Selamat pagi anak. Memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih. Semuanya masuk. Kita mulai pelajaran. Kita berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu saya ingin tahu perasaan anak-anak pada pagi hari. Nah, saya punya 4 emoji. Ini perasaannya gimana? Nah, ini koi. Lalu ini biasa saja. Ini baik. Siapa yang anak-anak pada pagi hari ini perasaannya seperti ini? Ya, bahagia. Itu udah bisa menyokan sini. Siapa yang seperti ini? Gak ada yang malu ini berarti. Ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini? Kenapa? Dikira apa? Apa? Oh, bukunya ketinggalan. Wah, nah ini mau pelajaran tapi ternyata bukunya malah ketinggalan. Kira-kira seharusnya bagaimana kalau buku ketinggalan itu? Seharusnya Miki mempersiapkan semalam, bukan tadi pagi dan sebelum berangkat harus dicek. Nah, maksudnya ya kita jadwal dulu ya, tadi semalam kita jadwal dulu, terus paginya juga cross check kembali. Barangkali tadi sudah dijadwal tapi belum dimasukkan ke dalam tas. Gitu ya. Baik, agar kalian bisa fokus untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, terutama untuk Vicky yang tidak membawa buku pelajaran, nggak apa-apa ya, kita tetap fokus, kita dengarkan dulu. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Anak-anak dalam kelompok saya siapkan bahan dan alatnya. Nanti ada kartu muatan. Kemudian nanti kalian mengerjakan lembar kerja sesuai dengan yang saya bagikan, dan kalian melakukan diskusi untuk melakukan penjualan maupun pengelolaan
bilangan bulan. Nah, anak kalau kalian lihat ini, apa yang kalian pikirkan? Apa? Negatif. Apa yang kalian pikirkan lagi selain itu? Dingin. Apa lagi? Minus. Apa lagi? Makanan. Enak. Seger. Gitu ya. Nah, saya punya sebuah cerita atau punya sebuah kasus. Kalian tahu Gunung Merapi ya? Tahu. Sleman masa nggak tahu Gunung Merapi ya? Nah, suhu udara pada pagi hari di puncak Merapi. Kira-kira puncak Merapi itu, puncak gunung itu kira-kira dingin atau panas? Dingin. Puncak Gunung Merapi suhunya pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius. Bayangkan es batu itu ini aja 0 derajat, 0 derajat itu negatif 8. Kalian kemarin sudah mempelajari bilangan negatif toh? Negatif 8 berarti berada di atas 0 atau di bawah 0. Lebih dingin daripada es batu. Sedangkan pada siang hari naik 15 derajat Celcius. Jadi pada pagi hari di bawah 0, nah, kemudian naik 15 kali. Nah, 15 derajat. Jadi bukan 15 derajat turunnya ya, tapi kenaikannya naik 15 derajat, 15 kali. Kemudian apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut? Ketika tadi di pagi hari kok negatif 8, di siang hari naik 15, nanti kalian bisa menentukan suhunya berapa di pada siang hari. Nah, dengan cara apa kira-kira? Dengan cara apa? Garis bilangan. Ya, terus pengoperasiannya dengan cara kira-kira diapakan? Tambah. Ya, kita coba ya nanti. Kita coba setelah kalian nanti kita setelah nanti berkelompok untuk mendiskusikan. Saya bagikan kartu muatan ya, kartu muatan di meja kalian masing-masing dan kerja. Oke ya, semua sudah ya. Kartu ada tandanya ya, yang satu adalah tanda plus, yang satu adalah tanda minus, atau tanda tambah dan tanda kurang. Artinya apa? Nanti setiap tanda plus ini kartu ini mewakili angka plus 1. Artinya positif 1. Untuk yang straight atau yang minus nanti mewakili negatif 1. Nah, kalau misalnya saya punya 2 kartu, maka ini berapa? Positif 2. Kalau di sini ada 3, maka artinya adalah positif 3. Kalau di sini ada step 2, negatif 2, maka mewakili negatif 2. Apa yang terjadi ketika yang satu positif, satu negatif kita gabungkan? Muatan positif dan muatan negatif kita gabungkan. Apa yang terjadi? Ada muatan positif dan negatif jadi 1, nanti artinya itu adalah 0 atau netral. Yang punya 3 muatan positif artinya berapa? 3 ya. Jadi ini adalah 3 tambah negatif 4. Positif 3 ditambah negatif 4. Nah, ini bisa kita lambangkan tadi dengan kartu plus sebanyak 3. Ya, ini ya, 1, 2, 3. Ketika tadi plus ketemu minus, maka ini akan menjadi 0. 0 artinya netral, artinya sama aja tidak ada. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, kalian coba diskusikan dengan kepimuatan, kalian coba-coba ya. Ya silakan
kalian coba kerjakan, kalian diskusikan ya, jangan garap diri. 3 tambah. Mana? Ada kesulitan? Saya. Negatif dan tambah negatif berarti negatif, tambahkan negatif berarti semuanya tidak ada kipas-kipasnya. Tergantung muatannya, kalau positif kamu jangan tak dulu ya. Nah, ketika mau diambil 2, sudah bisa belum diambil 2 negatifnya? Ambil. Oke. Nah, sekarang sisanya merupakan negatif ya. Karena muatannya negatif ada 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Setelah kita belajar pada hari ini, kita simpulkan untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Tadi sesuai dengan hasil diskusi dan presentasi kalian menggunakan kartu muatan. Ketika tadi ada bilangan positif ketemu dengan bilangan positif, kalau dijumlahkan hasilnya maka pasti positif. Betul. Kemudian kalau ada bilangan negatif ketemu bilangan negatif alias ditambahkan, maka hasilnya pasti negatif. Nah, kalau bilangan positif ketemu dengan bilangan negatif, kalau dijumlahkan, nah tergantung ya mana banyaknya. Kalau banyak yang positif maka hasilnya pasti positif, kalau banyak negatifnya hasilnya pasti negatif. Kemudian tadi kalau dalam peragaan, kalau satu bilangan kartu positif dan satu kartu negatif, kalau kita gabungkan maka akan menjadi nol. Setelah kalian belajar pada hari ini, perasaan kalian ya, silakan nanti anak-anak saya beri tugas, kalian kerjakan buku paket ya, rumah halaman 30. Nanti dikerjakan di rumah, boleh bekerja kelompok, besok kita koreksi bersama. Rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Yoto. Yes, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat gitu Pak Yoto. Baik Pak Yoto, kemarin Selasa kan saya sudah membersamai Pak Yoto dalam proses pembelajaran gitu, kegiatan belajar mengajar di kelasnya Pak Yoto. Dan kemarin sesuai kesepakatan kita, sebelum saya melakukan observasi atau membersamai Pak Yoto dalam proses belajar, kemarin kita ada diskusi pra observasi, yaitu pada proses pembelajaran Pak Yoto ingin mencapai atau ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Begitu nggih Pak Yoto nggih. Nah, sekarang Pak Yoto ini bagaimana menurut Pak Yoto atau Pak Yoto sendiri dalam menilai proses pembelajaran yang kemarin sudah terlaksana ini Pak? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Menurut penilaian saya sendiri, pelaksanaan pembelajaran kemarin saya rasa sudah tercapai. Dari apa yang saya targetkan kemarin ada 3 keterampilan ya. Terdiferensiasi, kemudian budaya positif, serta
sosial Sosial emosional. Nah, tadi Pak Yoto kan ngendika kalau 3 kompetensi ini Pak Yoto menilai Pak Yoto sendiri sudah bisa tercapai begitu ya berhasil. Nah, kira-kira nih Pak Yoto, apa yang membuat Pak Yoto sendiri bisa menilai hal tersebut 3 ini tadi sudah bisa tercapai? Ya, itu yang pertama kemarin kompetensi berdiferensiasi jelas ya sudah saya buat kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini saya rasa sudah mencakup dari keterampilan kompetensi berdiferensiasi. Kemudian untuk yang budaya positif seperti yang dulu sudah saya sampaikan ya, karena ini sudah berjalan beberapa lama sehingga ini sudah saya rasa sudah terlaksana juga. Kemudian yang ketiga adalah sosial emosional. Kemarin saya melaksanakan teknik stop dan stop. Saya rasa kemarin juga sudah terlaksana. Meskipun kemarin mungkin belum terbiasa aja beberapa siswa. Ya meskipun kemarin saya rasa beberapa siswa ada yang sedikit sembrono gitu nih. Jadi mohon maaf karena ya anak-anak harap maklum lah. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan Pak Yoto dalam Pak Yoto menilai diri sendiri Pak. Nah, ini saya mohon izin Pak, karena kemarin Pak Yoto kan mengajak saya sebagai supervisor begitu nggih untuk supervisi akademiknya Pak Yoto dan ingin mengetahui bagaimana Pak Yoto dalam proses belajar mengajarnya. Nah, izin saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Silakan. Kemarin saya mengamati proses belajar mengajarnya Pak Yoto. Pada saat kemarin Pak Yoto ini menyampaikan teknik stop atau mindfulness, ini sebelumnya sudah sesuai dengan standarnya Pak. Sudah sesuai dengan standar. Namun memang ada ini masukan ya Pak ya, ini ada sedikit kemarin anak-anak itu banyak yang ada beberapa siswa yang belum bisa full konsentrasi. Mungkin itu ya Pak ya dari hasil pengamatan saya. Nah, menurut Pak Yoto bagaimana dengan pendapat saya ini Pak, hasil dari pengamatan saya ini? Ketika kemarin saya amati ternyata ada beberapa anak yang masih belum bisa full konsentrasinya waktu diadakan stop teknik stop mindfulness seperti itu. Terima kasih atas masukannya. Saya rasa memang seperti yang saya bilang tadi ada beberapa anak yang memang rada sembrono gitu. Nah, ya mungkin memang karena teknik itu belum sering saya gunakan, mungkin hanya sekali 2 kali lah saya gunakan sehingga mungkin anak-anak juga belum terbiasa. Jadi mungkin anak-anak itu pikirnya ya semacam apa ya, semacam hanya bersenang-senang atau gimana, padahal kan tujuannya agar anak itu menjadi siap. Nah, mungkin untuk kedepannya ya dengan masukan ini insya Allah nanti kalau saya mencoba lagi semoga nanti bisa terkondisikan dengan baik. Baik Pak Yoto, tentunya dari diskusi kita ini apakah nanti sudah ada bayangan dari Pak Yoto ya, dari diskusi kita dari awal tadi 3 kompetensi yang dicapai, kemudian dari hasil pengamatan saya ternyata ada sedikit tadi di teknik stop atau mindfulness, kemudian Pak Yoto juga menyampaikan pendapatnya tadi seperti itu. Nah, dari diskusi yang sudah kita lalui ini apakah nanti sudah ada bayangan dari Pak Yoto untuk meningkatkan lagi Pak performa terutama di area tadi Pak, di area kompetensi yang KSE tadi Pak, sosial emosional tadi Pak? Ya, insya Allah bisa lah ini nanti, karena mungkin dengan persiapan yang lebih matang lagi, dengan pengondisian siswa yang lebih matang, saya rasa nanti penggunaan teknik ini akan lebih sempurna lagi. Saya mohon doanya semoga nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Alhamdulillah, artinya Pak Yoto kemarin sudah melakukan kegiatan proses seperti itu, ternyata memang ada
ya kita kan diskusi kita ini kan Iya. untuk mencari solusi bukan yang dari saya Pak ya, tapi dari Pak Yoto sendiri nanti kemudian menemukan solusi, oh ternyata seperti itu. Baik Pak Yoto, saya kira diskusi atau kebersamaan kita untuk kegiatan pasca observasi kemarin, kegiatan proses belajar mengajarnya Pak Yoto ini sudah, saya rasa sudah cukup, dan mungkin nanti insya Allah saya akan membersamai lagi Pak Yoto untuk mengetahui ya perkembangan nanti sesuai apa yang tadi diinginkan oleh Pak Yoto terkait dengan supervisi akademik dari Pak Yoto. Itu nih Pak Yoto. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nggak nih? Sama-sama. Dilanjut Pak.